Halo Sobat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan membahas kunci jawaban IPA kelas 10 bab 6 pada tugas Ayo Cek Pemahaman pada halaman 148 sampai 150 di buku IPA Kurikulum Merdeka pegangan kalian. Jadi, kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini, Gen. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe ya, Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian nugasnya. Jika sudah, kuy kita lanjut. Bagian berikut ini adalah pertanyaan pertama yang perlu kita bahas. Tentukanlah pernyataan berikut benar atau salah. Jadi ada 4 pernyataan yang perlu kita analisis, apakah termasuk pernyataan yang dianggap benar atau justru pernyataan yang dianggap salah. Dan berikut ini adalah hasil analisis untuk pernyataan yang dianggap benar dan pernyataan yang dianggap salah sesuai rujukan teks informasi yang ada di atas dari soal ini, Gen. Untuk pernyataan pertama dianggap benar. Diketahui dari teks, 13% dari gunung api di dunia adalah 127 gunung api di Indonesia. Nah, langkah perhitungannya dalam menentukan jumlah gunung api di dunia, yaitu jumlah gunung api di dunia sama dengan 127 gunung api dibagi 13%. Sama dengan, kita ubah dulu persennya jadi desimal, yaitu 0,13. Sehingga didapat hasil pembagiannya adalah 977 gunung api di dunia. Kemudian untuk pernyataan kedua dianggap salah. Diketahui dari teks, 58 gunung api belum dipantau dengan peralatan seismik. Maka jumlah yang sudah dipantau, karena di Indonesia diketahui 127 gunung api, dikurang 58 sama dengan 69 gunung api. Nah, dengan persentase 69 dibagi 127 dikali 100% itu sebesar 54%, bukan 46%. Untuk pernyataan ketiga juga dianggap salah. Diketahui dari teks, uap panas tersebut memutar turbin yang dihubungkan dengan generator. Generator sendiri merupakan alat pengubah energi gerak menjadi energi listrik. Sementara dinamo mobil memainkan pekerja yang sebaliknya, yaitu mengubah energi listrik dari baterai menjadi energi gerak untuk memutar roda. Untuk pernyataan keempat dianggap benar. Diketahui dari teks dan infografis, energi listrik yang sudah dihasilkan adalah sebesar 2133 MW. Energi yang dimanfaatkan baru 8,9% dari seluruh potensi panas bumi. Nah, langkah perhitungan total potensi geotermal di Indonesia adalah sebagai berikut, yaitu 2133 dibagi 8,9% yang kita ubah persentasenya menjadi 0,089 sehingga didapat hasil pembagian adalah 23.966 MW. Oke, berikut ini adalah pertanyaan kedua yang perlu kita bahas. Pada teks tersebut, penulis menyatakan bahwa ciri-ciri daerah yang dilalui oleh sabuk sirkumpasifik adalah memiliki banyak gunung api aktif dan sering terjadi aktivitas seismik. Pesan yang ingin disampaikan penulis pada pembaca melalui pernyataan tersebut adalah titik-titik. Bagian jawaban yang paling tepat ada pada masyarakat harus lebih waspada terhadap potensi bencana yang mungkin terjadi. Dengan alasan, teks menyatakan bahwa daerah yang dilalui sabuk sirkumpasifik memiliki banyak gunung api aktif dan sering mengalami aktivitas seismik berupa gempa bumi dan letusan gunung berapi. Hal ini berarti daerah tersebut berpotensi mengalami bencana alam sehingga masyarakat perlu waspada. Adapun pilihan lain yang kurang tepat ini bisa kalian baca sendiri, kan. Dan berikutnya adalah pertanyaan ketiga yang perlu kita bahas sebagai soal terakhir kita di sesi tugas kali ini. Berdasarkan skema gambar 6.7 dan penjelasan yang tersedia pada teks, alat-alat yang perlu disediakan pada pembangkit listrik tenaga panas bumi untuk menghasilkan energi listrik adalah titik-titik. Bagian berdasarkan gambar 6.7 dan penjelasan dalam teks, alat-alat yang diperlukan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi untuk menghasilkan energi listrik adalah sebagai berikut. Pertama, sumur produksi, yang mana menyalurkan campuran uap dan air panas dari dalam bumi
Kemudian separator, memisahkan uap panas dari zat cair yang keluar dari sumber produksi. Kemudian turbin, uap panas yang keluar dari separator digunakan untuk memutar turbin. Generator, terhubung dengan turbin, berfungsi mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Kondensor, mendinginkan uap sisa setelah melewati turbin agar berubah menjadi air kembali. Kemudian menara pendingin, membantu proses kondensasi untuk mengubah uap panas menjadi air. Pompa, mengalirkan kembali air yang telah didinginkan ke sumber injeksi. Untuk sumber injeksi, tempat mengembalikan air yang sudah didinginkan ke dalam tanah sehingga bisa digunakan kembali dalam sistem. Jadi, alat utama dalam pembangkit listrik tenaga panas bumi adalah sumber produksi, separator, turbin, generator, kondensor, menara pendingin, pompa, dan sumber injeksi. Dan itulah pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban IPA kelas 10 bab 6 pada sesi tugas Ayo Cek Pemahaman pada halaman 148 sampai 150 di buku pegangan IPA Kurikulum Merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis kan. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya gen. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.